mengingat momen kebersamaannya dengan hantu Dolo yang diceritakan telah bersama dengan dirinya selama lebih dari 60 tahun, melewati suka dan duka secara bersama-sama, hingga akhirnya bisa berdiri di puncak benua dan mendapatkan posisi tetua Kekaisaran Wuhan. Jelas saja kematian tragis sahabatnya tersebut meninggalkan luka yang dalam kepada Krisan Dolo. Oleh sebab itu, di bawah perintah Bibi Dong, Krisan bersama 3 tetua lainnya secara bersama-sama menyerang Tangsan secara membabi buta untuk membalaskan kematian Gumei. Menghadapi serangan 4 tetua yang menggunakan kekuatan penuh mereka, Tangsan tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkan kekuatan Trisula Dewa Laut untuk memblokirnya. Meskipun mengalami luka yang serius, Tangsan akhirnya mampu memblokir serangan gabungan tersebut. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi pertarungan, Xiaowu terlihat telah kehabisan tenaga untuk mendukung Daming dan Erming meninggalkan lokasi pertarungan. Menyadari pengorbanan Tangsan dan Xiaowu, Erming akhirnya meminta Xiaowu untuk tidak memaksakan diri menyelamatkan mereka dan memberikan tanaman roh puluhan ribu tahun kepada Xiaowu untuk menstabilkan jiwa Xiaowu dan pergi dari lokasi tersebut bersama Tangsan. Nah, di sini Mimin jelasin situasinya ya, yang tidak dijelaskan dalam versi Donghua-nya, supaya kalian lebih memahami jalan ceritanya. Jadi, untuk membantu memulihkan jiwa Xiaowu, Daming dan Erming secara diam-diam pergi dari hutan Stardo untuk mendapatkan tanaman roh mulia. Namun, setelah mendapatkan tanaman tersebut, secara tidak sengaja Bibi Dong mengetahui keberadaan mereka, sehingga Bibi Dong memutuskan untuk memburu mereka demi mendapatkan cincin roh dan tulang roh mereka, dan menjadikannya sebagai cincin roh ke-8 dan ke-9 Marsosol keduanya. Nah, itulah awal mula Bibi Dong memburu Daming dan Erming. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Namun jelas saja hal tersebut ditolak oleh Xiaowu dan tetap bertekad untuk membawa 2 saudaranya tersebut pergi bersama dengan dirinya. 绝不会放弃你们。一定，唐三能活下来吗？哥，你一定会活着回来。 Sementara itu, melihat kemampuan mereka berhasil diblokir oleh Trisula Dewa Laut, akhirnya membuat mereka tersadar alasan pendeta ke-7 bisa dikalahkan oleh Tangsan. Namun sayangnya, pasca pertarungan tersebut Tangsan telah terluka cukup parah. Bahkan masih harus bertahan untuk memberikan waktu kepada Xiaowu melarikan diri. Sehingga dengan sisa tenaganya, Tangsan bertekad untuk menggunakan serangan terkuatnya dan kemudian melarikan diri dengan pelindung laut luas. Namun tidak lama Bibi Dong kembali menggunakan domain kematian untuk menyerang Tangsan yang seketika melemahkan seluruh kekuatannya. Namun secara mengejutkan, Trisula Dewa Laut tiba-tiba bersinar dan memblokir domain kematian Bibi Dong, yang bahkan membuat salah satu tetua terlempar oleh efek cahaya tersebut. Tidak lama, sosok Dewa Laut muncul di belakang Tangsan. Menyadari kemunculan Dewa Laut yang bahkan auranya mampu menekan kekuatannya serta memberikan ancaman kematian,
Bibi Dong akhirnya menyadari bahwa Tang San adalah orang yang dipilih sebagai pewaris dewa, sehingga membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Sementara itu, Dewa Laut menjelaskan kepada Tang San bahwa dia telah melewati dunia laut selama ribuan tahun, mendapatkan posisi dewa, menciptakan 13 teknik Trisula hingga membuatnya tak terkalahkan, dan akan memberinya 3 teknik pertama. Tanpa jeda, Dewa Laut segera menggunakan teknik pertama yang disebut pusaran angin bebas, mengeluarkan beberapa cincin cahaya yang langsung menyerang beberapa target secara bersamaan. Bahkan kemampuan terkuat Bibi Dong dan 4 tetua tidak mampu memblokir teknik pertama Trisula. Dijelaskan, kemampuan tersebut merupakan satu-satunya kemampuan pembatas yang dimiliki Trisula, dan jika mengenai target akan mengunci gerakan mereka selama 8 detik. Bahkan ketika Bibi Dong ingin beralih ke wujud Martial Soul pertama dan berniat mengeluarkan teknik ke-9-nya, seketika tersegel oleh teknik pertama Trisula. Ketika Tang San terkejut melihat kemampuan tersebut, Dewa Laut kembali bergerak dan melepaskan kemampuan kedua yang disebut kehampaan ribuan tahun. Seketika menargetkan Bibi Dong dan 4 tetua yang terkunci dalam teknik pertama. Kemudian Dewa Laut merilis kemampuan ketiga yang disebut kepergian tanpa kembali, yang bahkan dengan serangan tersebut tubuh Bibi Dong hancur berkeping-keping dan secara bersamaan melemparkan 4 tetua. Pasca pertarungan tersebut, Dewa Laut meminta Tang San untuk meninggalkan lokasi pertarungan dan menjelaskan 3 kemampuan tersebut bisa dia gunakan untuk melindungi diri. Meskipun bertemu lawan tingkat dewa, kekuatan 3 teknik tersebut masih akan efektif sebanyak 30%. Dan setelah dia menjadi Dewa Laut, maka akan mampu menguasai 13 teknik Trisula. Setelah kepergian Dewa Laut, Tang San memutuskan untuk pergi menyusul Daming dan Erming. Nah, itulah alur cerita Donghua Soul Lane episode 211. Untuk durasi masih seperti biasa ya, 16 menit full dan 8 menit cerita inti. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.